Dari semua pendalaman, dari semua temuan, dari semua cross check, ada kejanggalan yang ditemukan Kompolnas? Soal kesimpulannya kita tidak sampai ke situ gitu ya, karena ya itu menjadi ranah tim penyelidik ya. Pak Gufron tadi menyebut Kompolnas menemukan temuan baru, yaitu ada satu spot yang dikunjungi oleh almarhum sebelum sampai ke indekos, yakni di sebuah gedung begitu ya. Apa yang tampak dari rekaman CCTV itu, Pak? Ya berkaitan dengan misalnya ada bahwa di situ ada barang-barang ya yang milik almarhum, kemudian beberapa ya aktivitas lah, kegiatan yang dilakukan selama almarhum ada di situ ya. Dan saya kira itu bagian dari proses lidik ya. Dan barang-barang itu memang ditemukan di sana juga, Pak? Ya, ada beberapa barang milik almarhum di situ. Dan di rooftop itu tadi ya? Iya, di gedung rooftop tersebut gitu ya. Dan saya kira barangnya apa ya, saya kira itu nanti bagian dari materi penyelidikan lah. Pak Gufron, kalau kita lihat juga rangkaiannya, keterangan dari istri almarhum ini kan menyatakan kalau tidak bisa dihubungi, HP-nya mati dan lain sebagainya ya. Apakah ini memang berdasarkan temuan Kompolnas mungkin setelah mengecek langsung? Ini memang HP-nya mati karena memang mungkin dayanya habis, baterainya habis, atau mungkin ada keterangan lain? Yang kami cross check adalah yang kami konfirmasi bahwa memang benar ada komunikasi ya. Kami belum mendapat informasi kenapa sampai terputus gitu ya. Tapi itu fakta yang memang kami cek juga gitu ya. Pak, konfirmasi, ingin konfirmasi, ini kan ada hasil otopsi yang beredar di media sosial, begitu tampaknya hasil otopsi dari almarhum ADP yang beredar di media sosial. Apakah itu benar, Pak? Informasi yang saya dapatkan ya, justru baru akan keluar gitu ya. Jadi itu dipastikan hoax ya, bukan? Silakan di ini ya, maksudnya dicek ke sumbernya gitu ya. Terutama ke saya kira ke pihak kepolisian lah untuk memastikan itu benar atau tidak gitu loh. Pak Gufron, ini juga Kompolnas ketika melihat TKP langsung ini kan menemukan kalau kamar di Gredel ya Pak, ada 2 kunci kalau tidak salah. Itu seperti apa Pak kondisinya pada saat itu, bisa dijelaskan? Jadi memang itu kan ada 2 kunci ya, yang satu slot ya, yang cuma bisa dikunci dari dalam ya. Dan itu kondisinya terkunci dari dalam gitu loh. Waktu itu gitu ya. Dan ini juga sudah dikonfirmasi ya ke tim ke penjaga kosan, dan waktu itu juga sempat diperagakan gitu ya. Dua-duanya terkunci dari dalam? Yang slot. Karena yang satu kan otomatis dia. Yang pakai akses ya? Iya, akses gitu ya. Yang kalau ditutup ya dia udah otomatis kunci gitu. Terus yang satu lagi yang slot itu. Kondisi pintu terkunci dari dalam, kemudian tidak ada tanda-tanda masuk, tanda-tanda dipaksa masuk begitu ya. Artinya ini kan kematian terjadi di dalam ruang tertutup begitu, Pak Gufron. Ada dugaan mengarah kemana, Pak? Ya, soal kesimpulan itu ya, saya kira itu bukan tugas kami yang memastikan prosesnya profesional dan akuntabel aja. Informasi juga yang kami dapatkan ini ada temuan alat kontrasepsi yang ditemukan juga di dalam TKP ya, dalam kantong sampah itu. Bisa dikonfirmasi Pak? Ya itu ya kami tidak bisa menyampaikan apa isinya ya, bahwa kami mengetahui isinya apa aja, tapi barangnya apa, jenis apa di situ, saya kira itu bagian dari materi penyelidikan. Terima kasih sekali lagi Pak Gufron atas waktunya dan wawancaranya. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Penyebab kematian bisa dia mengakhiri hidupnya sendiri, bisa dia hidupnya diakhiri oleh orang lain. Tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja
Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Tim Fakta akan menemui mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi untuk mengetahui seperti apa pandangan beliau sebagai eks-penyidik dalam kasus kematian diplomat muda ini. Seperti apa kasus kematian seperti ini dapat diungkap dalam proses penyidikan. Kita temukan faktanya. Saat ini bersama kami pemirsa sudah ada Kabar Eskrim periode tahun 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Pak Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pak Ito ini melihat kasus kematian diplomat muda Arya Daru yang sampai sekarang masih terus berjalan prosesnya. Dari sekian banyak fakta-fakta, temuan-temuan yang sudah muncul begitu ya. Apa yang kemudian mengusik insting Anda sebagai seorang penyidik, sebagai seorang mantan penyidik? Kalau saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro saat ini itu adalah ya sesuai dengan yang merupakan satu pedoman dalam menangani satu perkara. Kita harus berhati-hati, jangan sampai nanti ada kesimpulan yang kemudian menjadi spekulasi. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan betul dengan alasan-alasan yang didasarkan kepada hasil pemeriksaan ilmiah, yaitu melalui forensik. Ya, karena ini kan scientific crime investigation. Semua sekarang didasarkan forensik. Kenapa demikian? Karena kan almarhum ini meninggal dengan tidak wajar. Beda dengan kalau wajar ya, kecelakaan, kemudian sudah tua atau sakit. Tapi kalau tidak wajar nih penyebabnya dia itu apakah dibunuh ataukah sebab lain seperti bunuh diri. Yang paling utama adalah hasil otopsi. Otopsi atau kedokteran forensik ini sangat menentukan apakah almarhum itu meninggal sebelum dilakban ataukah dia meninggal saat dilakban. Nah, kalau sebelum dilakban 100% ini adalah pembunuhan. Harus dicari penyebab. Kalau misalnya dia meninggal saat dilakban, itu juga ada dua. Apakah dia memang dilakukan sendiri ataukah dilakukan oleh orang lain. Pak Ito, ini kan ada satu lagi bukti baru yang muncul ke publik bahwa diketahui almarhum ini sempat berada di rooftop Kementerian Luar Negeri begitu ya, kantor Kementerian Luar Negeri, ditemukan ada CCTV-nya. Tapi ini baru ditemukan mungkin di tengah-tengah proses yang saat ini sedang berjalan. Pak Ito melihatnya seperti apa? Itu satu hasil yang menurut saya kejelian daripada penyidik ya, karena kan dari handphone itu bisa di tracing jejak digitalnya. Misalnya ke Grand Indonesia membeli baju, kita kan bertanya, kenapa dia beli baju untuk apa? Itu kan. Kalau memang dia mau mengakhiri hidupnya sendiri, kenapa harus beli baju? Terus berangkat ke Kemlu, tempat ruang kerjanya naik ke atas, ngapain dia? Kalau dia mau melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya, kan sudah dilakukan. Ya, kemudian juga kita bisa menanyakan mungkin dari pihak kan masuk ke kantor Kemlu juga kan harus melalui security kan, pengamanan, bisa ditanyakan kenapa mungkin dia khawatir ada sesuatu yang ingin mengakhiri hidupnya, dia ada pihak lain ya. Nah, ini harus didalami dan dia baru kembali kan ke ini kan, ke kosnya kan, ke apartemennya. Nah, di kosnya itu juga kan ada beberapa hal yang kita temukan, misalnya dari isi sampahnya yang dia buang. Nah, itu kan harus dikait-kaitkan. Ada apa ini? Ya, dari sana didalami lah ke belakang ya, ke belakang didalami apakah itu ada kaitan dengan orang lain atau tidak, orang lain ini siapa kan. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan di sana tinggal dua kesimpulannya. Apakah dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri, tapi tentunya ada alasan. Alasannya apa dia mengakhiri hidupnya itu? Nggak sembarangan loh orang yang akan mendapatkan promosi di daerah yang bagus ya, Helsinki itu bagus ya. Kemudian dia sudah ada siap tiketnya. Kemudian ada satu hal yang menarik buat saya, kenapa dia tidak tiba-tiba dia mematikan handphonenya? Kenapa? Satu hal yang tidak biasa. Itu juga menjadi pertanyaan publik ya Pak? Sehingga istrinya kan bertanya-tanya, kenapa dia mematikan? Nah, ini harus didalami gitu kan.